Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Ramadhani dengan NIM 18029-159. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya terkait mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dan pengajaran matematika. Tana Ramadhani dari kelas Pendidikan Matematika E akan mempresentasikan bagian proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika dengan NIM 18029-159. Proposal penelitian saya di dosen pembimbingnya adalah Bapak Yerizon dengan judul Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Parser dalam meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Padang. Nah, pada proposal penelitian ini ada 3 bab. Yang pertama, bab 1 terkait tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, sedangkan bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, terkait bab 1, yang pertama itu adalah latar belakang. Secara singkat, latar belakang pada proposal penelitian saya terkait mode pembelajaran tipe Think Pair yaitu perlu diterapkannya sebuah model pembelajaran yang mampu membuat siswa terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika di kelas, serta dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Salah satu jenis model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair. Berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair tersebut, melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa di kelas 7-2 SMP Negeri 1 Padang. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair dalam meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas 7-2 SMP Negeri 1 Padang. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah diantaranya yaitu 1. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. 2. Model yang digunakan dalam pembelajaran matematika kurang bervariasi, yaitu menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, hasil belajar matematika siswa-siswi rendah ditandai dengan nilai rata-rata siswa saat ulangan akhir semester masih di bawah KKM. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah ini. Yang pertama, keaktifan dan hasil belajar yang diukur pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang sisi datar. Yang kedua, penelitian ini difokuskan pada siswa kelas 7-2 SMP Negeri 1 Padang. Selanjutnya, tentang rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair dalam dapat meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas 7-2 SMP Negeri 1 Padang. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas 7-2 SMP Negeri 1 Padang melalui pembelajaran kooperatif tipe Think Pair. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Di sini, manfaat penelitian itu ada bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa, manfaatnya yang pertama, meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan baru, mentransfer pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata, bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, juga dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri. Sedangkan, manfaat bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi metode mengajar guru untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas 7-2 SMP Negeri 1 Padang. Jadi berdasarkan proposal ini, pada bab 1,
Ada 5 poin penting yang saya jelaskan. Yang pertama, terkait tentang latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan pendidikan. Dan yang keenam, ada manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 proposal penelitian ini. Selanjutnya mengenai bab 2 kajian pustaka. Yang pertama tentang keaktifan belajar. Pada keaktifan belajar ini ada 4 jenis yang akan saya bahas, yaitu tentang pengertian keaktifan belajar, 2. Jenis-jenis keaktifan belajar, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa, yang keempat indikator keaktifan belajar siswa. Yang pertama tentang pengertian keaktifan belajar. Aktif belajar adalah giat, sedangkan keaktifan ini adalah hal atau keadaan di mana siswa bisa aktif. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang mau belajar harus aktif sendiri. Karena jika dalam suatu pembelajaran tidak ada aktivitas, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik dalam proses belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Yang kedua, jenis-jenis keaktifan belajar. Yang pertama yaitu visual activities. Yang kedua, oral activities. Yang ketiga, listening activities. Yang keempat, writing activities. Yang kelima, drawing activities. Yang keenam, motor activities. Yang terakhir itu emotional activities. Sedangkan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Menurut Gag and Briggs tahun 2007, ada 9 faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Yang pertama, memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menjelaskan tujuan instruksional, meningkatkan kompetensi belajar kepada siswa, memberikan stimulus berupa masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari, memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya, memunculkan aktivitas partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, memberi umpan balik, melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur. Selanjutnya, indikator keaktifan belajar siswa. Menurut Nana Sujana, tahun 2011, keaktifan belajar dapat dilihat dari turun serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada siswa lain, atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh, melatih diri dan memecahkan soal atau masalah yang sejenis, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, terkait hasil belajar. Menurut pemikiran Gagne, hasil belajar itu berupa informasi verbal, yang kedua keterampilan intelektual, yang ketiga strategi kognitif, yang keempat keterampilan motorik, yang kelima sikap. Jadi, hasil belajar ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Yang ketiga adalah mode pembelajaran kooperatif tipe Think, Peer, Share. Di sini ada 3 jenis yang akan saya bahas di proposal ini. Yang pertama, pengertian mode pembelajaran tipe Think, Peer, Share. Yang langkah-langkah penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe Think, Peer, Share. Kelemahan dan kelebihan mode pembelajaran kooperatif tipe Think, Peer, Share. Yang pertama, pengertian mode pembelajaran tipe Think, Peer, Share. Mode pembelajaran kooperatif tipe Think, Peer, Share ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang mudah dan sederhana untuk dilaksanakan di semua jenjang pendidikan.
Pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share atau berpikir, berpasangan dan berbagi merupakan satu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Prosedur yang digunakan dalam tipe think, pair, share dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Sedangkan yang kedua, langkah-langkah penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu thinking atau berpikir, yang kedua pairing atau berpasangan, yang ketiga yaitu sharing atau berbagi. Sedangkan yang ketiga, kelebihan dan kelemahan mode pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share ini. Kelebihannya yang satu, meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, 2. Memperbaiki kehadiran, 3. Angka putus sekolah berkurang. Yang keempat, sikap apatis berkurang. Yang kelima, penerimaan terhadap individu lebih besar. Yang keenam, hasil belajar lebih mendalam. Yang ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Sedangkan kelemahan mode pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share ini memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kedua, siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya. Yang ketiga, siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok. Yang keempat, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelima, memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini penelitian yang berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian. Berdasarkan kajian teoritis yang bersumber dari pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa. Selanjutnya terkait bab 3. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaannya berada di kelas 72 SMP Negeri 5 Padang. Lalu yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 72 SMP Negeri 1 Padang yang terdiri dari 33 siswa. Objek penelitian ini adalah keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share. Yang keempat, desain dan prosedur penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Ruang lingkupnya adalah pembelajaran di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk melakukan perbaikan dan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share. Sedangkan prosedur penelitiannya terbagi dua, ada siklus 1, siklus 2. Pada siklus 1 ini ada bagian perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan pada siklus 2 ada pelaksanaan, perencanaan, refleksi, dan pengamatan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada proposal skripsi ini, yang pertama ada observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, tes, dokumentasi. Sedangkan validitas instrumen yang digunakan yaitu adalah validasi ini merupakan untuk menguji keabsahan atau kebenaran dan instrumen yang telah dibuat dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Instrumen tes dan instrumen non-tes. Sedangkan untuk teknik analisis data
Untuk mengetahui keaktifan suatu teknik pembelajaran, perlu diadakan analisis data. Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu analisis data berupa observasi aktivitas guru, yang kedua analisis data observasi keaktifan belajar siswa, yang ketiga analisis dan hasil belajar siswa.